Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ayuhal musyahidun wal mustami'un, para pemirsa, para pendengar Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf, Universitas Muhammadiyah Malang. Sahabat Karimah, ini adalah acara Karimah yang ke-23 dengan judul Al-Kabair. Jadi bagi para sahabat yang belum sempat mengikuti dari awal, silahkan bisa mengikuti melalui channel YouTube Ma'had Abdurrahman bin Auf Malang. Baik para sahabat semua, berbicara mengenai Al-Kabair, apa itu Al-Kabair? Yang saya tahu Al-Kabair adalah sebuah kitab, ya Syekh, sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Nah, untuk para sahabat semua, mari kita ngaji tentang Al-Kabair ini bersama Fadilatul Syekh Al-Arif Billah, Arif Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak? Alhamdulillah, Jum'atun mubarakah ya Syekh. Mubarakah insyaallah. Alaina wa alaikum. Baik Syekh wa ayyuhal ikhwah al-kiram. Apa itu Al-Kabair? Mahiyal Kabair? Mari kita ngaji langsung mendengarkan daripada beliau Ustaz Arif Hidayat. Tafadhal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Sahabat Muhammad, sahabat Karimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 29 Januari 2021 ini, atau tepatnya pada tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kita untuk kita bisa bermuwajahah Alhamdulillah dalam edisi Karimah ya ini. Baik. Ya pada kali ini alhamdulillah, dan tema kita insyaallah akan mengangkat tentang 7 dosa besar yang dimana ini diwanti-wanti oleh para ulama salaf, dan dalam kitab yang akan kita bahas ini adalah Al-Kabair Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, jikalau kita melihat ya, sebelum masuk ke dalam intisari pembahasan kita, hendaknya kita mengetahui dulu ya, kitab yang akan kita bahas ini dan penulisnya tentunya. Kitab ini disebut dengan kitab Al-Kabair. Al-Kabair yaitu dosa-dosa besar. Sebenarnya kitab ini membahas sebanyak 76 dosa besar. 76 macam dosa ya, besar saja. 76 macam dosa besar. Kemudian yang di tengah masyarakat itu beredar 70 dosa besar. Begitu kan. Nah, ini kita bahas 7 dosa besar yang nanti akan secara prinsipnya itu akan mengarah kepada 70 atau 76 dosa besar itu sendiri. Jadi yang 7 ini induknya. 7 ini adalah induknya. Oh, gitu. 7 ini adalah induknya yang nanti akan lebih banyak kita akan membahas ke 7 ini saja ya. Di luar nanti yang 76 atau 70 dosa besar itu sendiri. Untuk Al-Kabair. Jadi Al-Kabair ini adalah secara bahasa yaitu Al-Kabir. Artinya perbuatan yang besar, dosa yang besar. Al-Kabiratu ditambah dengan mazid biziyadati ta'al marbutah, yaitu bisighah al-mubalaghah. Yaitu berlebihan, hiperbola. Ya, itu dosa yang sangat besar. Begitu, ya. Dan jamaknya Al-Kabair, Al-Kabairu. Ya. Dosa-dosa yang besar dalam pandangan Allah dan Rasulnya,
dan tentunya diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, tidak hanya pada saat itu ya ketika Imam Az-Zahabi menulis kitab ini, namun juga ya tentunya di akhir zaman ini banyak orang meremehkan dosa-dosa besar ini. Sering Masya Allah. terjadi di masyarakat Dan sangat-sangat terjadi. Masya Allah. Dan kita mungkin termasuk dari pelaku tersebut. Aliyadzubillah, aliyadzubillah. Taib. Nah, Al-Kabair ini perlu untuk kita ketahui ya, dikarang oleh imam besar yaitu Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Utsman Ibnu Qaymaz Ibnu Abdullah At-Turkmani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Masya Allah. Banget, Ustaz. Beliau ya panjang ya. Beliau dikenal dengan Az-Zahabi ya. Kenapa disebut Az-Zahabi itu? Kok jauh dari namanya, Ustaz? Masya Allah. Seharusnya nama beliau itu Muhammad ya. Muhammad Ibnu saja, Ahmad ya. Muhammad bin Atau gelarnya itu adalah Syamsuddin. Ya, Syamsuddin. Dan beliau dikenal dengan sebutan Az-Zahabi dikarenakan karena keilmuannya yang sangat luar biasa. Ya, jadi beliau termasuk rajul min rijali ahli jarh wa ta'dil. Jadi para dari usulnya, pakarnya yaitu dari mustalah hadis. Dari usul hadis. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis ya, dan Masya Allah sampai salah seorang ulama sekaliber Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah menyatakan ya, dalam perkataannya yang sangat fenomenal, yaitu beliau satu ketika meminum air Zam-Zam dan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk bisa menghafal seperti menghafalnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Masya Allah. Allahu akbar. Sampai seperti itu. Dan Masya Allah beliau banyak yang tentunya dikarang oleh beliau ya dari kitab-kitab, dan beliau sendiri lahir di kota Damaskus, Suriah, dan beliau berasal dari kota Turkmenistan ya begitu. Dan beliau emang hidup penuh dengan keilmuan. Banyak beliau mengambil keilmuan dari para ulama Syam dan ulama Mesir ya. Dan Masya Allah kitab-kitab beliau diantaranya adalah Mizanul I'tidal, kemudian Tarikhul Islam sebanyak 36 jilid ya. Kemudian kitab yang diantaranya yang tulis oleh beliau adalah Al-Mughni fi Du'afa ya. Kemudian Tazkiratul Hufaz ya. Kemudian Syiar A'lamin Nubala. Masya Allah kan di Ma'had kita juga itu katanya ada yang apa namanya, ketika ada yang mumtaz itu insya Allah kita akan apresiasi dengan kitab Syiar A'lamin Nubala. Itu sebanyak 6 jilid lebih ya, 6 jilid lebih. Dan tentunya Syekh Az-Zahabi atau Muhammad Ibnu Ahmad Al-Qaymaz ini beliau memiliki hafalan yang sangat luar biasa. Kuat. Sangat kuat. Dan salah satu ulama mengatakan ya, dari ulama salaf, jadi 4 ulama yang tidak boleh ditinggalkan dalam pengaruhnya terhadap ilmu hadis, yaitu adalah Al-Bukhari, Ya, Al-Bukhari, Al-Mizzi, ya, kemudian Al-Iraqi, yakni Syekh Al-Iraqi, kemudian Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala. Yang ya, ngarang ini. yang sekarang ini. Masya Allah. Jadi 4 ini tidak bisa ditinggalkan. Dan keilmuan beliau ya, sampai-sampai ketika beliau ini muncul pada saat itu, inilah eranya keemasan dari keilmuan Islam, Turas al-Islami. Gitu. Masya Allah, qadarullah ya. Dan beliau menulis kitab ini, Al-Kabair ini adalah tujuannya untuk mentarghib dan mentarhib kaum muslimin. Tidak hanya kitab ini saja, kitab-kitab beliau banyak ya. Jadi ada usul hadis, ada mustalah al-fiqh ya, usul fiqh maksudnya. Fenomenal ini, ilmu qiraah juga ya. Jadi beliau ahli qiraah juga dalam arti ahlul kalam ya. Kemudian balaghah maksudnya, ya, ilmu badi' ya. Ilmu mizan fil kalam itu Masya Allah, sampai ar-raqaiq. Ar-raqaiq itu adalah ilmu retorika dalam berkomunikasi. Beliau cakap, khutbah beliau Masya Allah luar biasa gitu ya, sangat menggugah gitu, karena memang beliau mu'arrikh, ahlu tarikh ya, ahlu tarikh dan ahlu adab. Masya Allah, ahli sejarah. Nah, sejarah. Kemudian juga hafalannya sangat kuat ya. Bayangkan bisa mampu menghafal 36 apa namanya jilid dari Tarikhul Islam, kemudian Syiar A'lamin Nubala sebanyak 6 jilid, itu sangat luar biasa hafalan beliau. Ya, begitu. Yang disebut dengan apa? Dabtus Sadr ya. sama Dabtul Sadr sama dengan Dabtul Sutr ya, ini berbeda. Kalau Dabtul Sadr beliau, kalau Dabtul Sutr ya saat ini kita. Begitu ya, di akhir zaman ini ya. Masya Allah ya. Dan beliau sekali lagi ya mengarang kitab ini atau menulis kitab ini tujuan untuk at-targhib wa tarhib untuk kaum muslimin, memberikan motivasi kepada mereka, kemudian memberikan ancaman, peringatan
agar kita hati-hati dengan perkara dosa besar ini. Ini yang tentunya beliau inginkan dan ingatkan kepada kaum muslimin. Ya. Baik, Itu tujuan dari latar belakang tulisnya kitab ini. Baik. Untuk mengenai al-kabair itu Ustaz, Ya. isinya apa saja Ustaz? kalau kita berbicara al-kabair sendiri, Iya. Masya Allah sangat banyak ya. Dari 76 Ya. yang saat ini secara manuskrip yang ada itu pada awal mula diterbitkannya atau dicetaknya kitab ini itu di Kairo. Pertama kalinya. Pertama kali di Kairo dan kemudian ditahqiq oleh Muhammad Hamzah, yakni Muhammad Abdurrahman Hamzah. Ya, Muhammad Abdurrahman Hamzah, beliau merupakan salah satu pengajar di Masjidil Haram, Mekkah Al-Mukarramah. Dan manuskrip aslinya itu Masya Allah itu sebanyak 76 dosa besar. Ya. Dan untuk yang saat ini beredar di tengah masyarakat itu 70 dosa besar. Kok tambah sedikit Ustaz itu ya? Tambah sedikit, namun pembahasannya panjang, gitu kan ya. Heeh. Beda kalau Syekh Zahabi menulis 76 dosa besar dengan ringkas. Oh, ringkas. Namun kalau untuk 70 dosa besar ini yang di tengah masyarakat, ya bahkan versi Arabnya, bahasa Arabnya maksud kami, itu bahkan syarahnya lebih banyak. Terutama adalah gelar yang diberikan kepada tabi'in. Itu biasanya kalau ke tabi'in itulah rahimahullah dan seterusnya. Iya. Ya. Ini ke tabi'in dalam karangan yang sudah beredar di tengah masyarakat itu adalah radhiyallahu ta'ala anhu. Gitu. Sedangkan radhiyallahu ta'ala anhu itu diberikan gelar hanya untuk para sahabat. Biasanya Ustaz ya? Biasanya dalam kebiasaan ahlul hadis, kebiasaan ahlul hadis itu dipakai radhiyallahu anhu itu kepada para sahabat. Ya, bukan kepada tabi'in. Kalau tabi'in ya rahimahullahu taala. Namun apakah salah? Tidak salah sebenarnya. Begitu kan? Kalau Tidak salah. untuk kita sekarang Ustaz, seperti almarhum itu ya. Almarhum ya rahimahullah. Rahimahullah saja ya. Iya. Almarhum itu orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maf'ul bihi. Begitu ya. Ini Masya Allah ya kita beliau. Nah, tadi terkait tentang 76 atau 70 dan saat ini kita bahas 7 dosa besar. Ringkas lagi ya kita ringkas lagi ya tentunya supaya sahabat Ma'had tidak jelimet nantinya. Banyak soalnya dari pretelan-pretelan ke bawah itu dari 7 besar ini sangat banyak sekali. Itu Syekh Saifuddin. Masya Allah ya. Dari ini hadis Nabi SAW. Langsung kita masuk kepada intinya, yaitu hadis dari Abu Hurairah yang sangat fenomenal. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kalian akan 7 dosa besar yang membinasakan. Al-muhlikat, yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihru, sihir. Dan yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh jiwa tersebut yang tidak sesuai dengan haknya. Yang keempat, wa akul malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Yang kelima, wa aklu riba, memakan riba. Ya, ini sudah Masya Allah masyhur di tengah-tengah kita. Dan yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran, lari dari medan perang. Semacam pengecut itu saja. Pengecut, ya, jaban kalau bahasa Arabnya. Dan yang terakhir adalah wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita atau dari istri ya yang solehah, yang baik-baik, yang telah menikah tentunya dengan tuduhan keji, ya, dengan tuduhan zina, difitnah gitu saja. Fitnah dan lain sebagainya. Nah ini, dan hadis ini diriwayatkan gitu ya. sahih ya ini pastinya. Dan ini dihadiskan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawahu muttafaqun alaih. Masya Allah. Baik. Ustaz, hadis yang Ustaz bacakan tadi, ya, ada 7 ya. Yang pertama adalah asyirku billah. Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kalau bahasa Indonesianya itu menyekutukan saja. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sekarang zaman now itu ya. Zaman now ya.
Dasar syirik loh gitu ya. Syirik Apa, loh apa gitu. itu Ustaz? Oh, bukan ya. Oh bukan ya. Bukan. Kalau itu syirik ya. Lebih tepatnya seperti Pakai apa itu? sin gitu ya. Oh, Kalau shin, syirik. sin ya. Kalau syirik, Ah, ini yang akan kita bahas yang- ini ya. Oh gitu. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik Seperti itu, apa? kalau syirik lo itu ya, Hmm. itu apa namanya? Semacam apa Ya ya? semacam inilah resek lo gitu Oh, kan. gitu ya. Jengkel kita ya resek Iya, lo gitu. iya. Nah, kalau asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala mantupkan dalam surah An-Nisa ayat ke-48, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mengampuni ya, seseorang yang menyekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain itu. Nah, ini Berarti sangat besar berarti sangat Ustaz, ya. besar banget gitu kan ya. Ada dalam satu riwayat itu al-jumu'ah ila al-jumu'ah, as-salatul khams, al-jumu'ah ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanaba al-kaba'ir. Jadi proses perjalanan ya. Jadi durasi waktu antara sholat fardu satu dengan yang lainnya ya 5 waktu itu. Kemudian Jumat ke Jumat ya, Iya. sampai Jumat depan kita ya, gitu kan ya. Kemudian Ramadan sampai ke Ramadan. Iya. Nah, di antara itu ada mukaffirat nantinya. Ada mukaffiratun bainahun. Apa dosa-dosa yang kita lakukan itu kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Selama idza ijtanabal kaba'ir. Selama meninggalkan perbuatan dosa besar. Dosa-dosa besar. Nah, syirik ini adalah bagian daripada dosa besar tersebut. Nah, syirik sendiri terbagi menjadi asyirkul akbar, Mm-mm. yaitu dosa yang syirik yang menyekutukan Allah benar-benar ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan lainnya. Iya, Ya. iya. Misalnya dengan menyekutukan Allah dengan berhala, Menyembah berhala. gitu menyembah berhala, atau dengan jimat-jimat tertentu, ya. Mm-mm. atau mendewakan atau menuhankan harta. Iya, iya. Harta yang kita miliki, Ustaz. Antum punya mobil misalnya, antum punya rumah misalnya, antum punya properti kan di Semalang Raya ini, maksudnya ini punya antum semua. Iya. Bahkan jabatan pun antum dewakan di situ. Dan antum tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada Syirik. syirik pula. Ya. Kemudian ada pula yang namanya asyirkul khafa atau syirkul khafi, asyirkul asghar, yaitu adalah arya wa sum'ah. Dan itu terjadi di Hati. maqarruhu fil qalb. Oh. Tempatnya di hati. Enggak bisa kita deteksi itu. Ana enggak bisa deteksi hati antum, Ustaz. Mm-mm. Masalah syirik khafi, ya. Karena tersembunyi dia. Ana bisakah membedah hati antum yang penuh dengan kepura-puraan misalnya, ya, kenifakan, kemunafikan misalnya, kekufuran misalnya dan lain sebagainya, ya. Iya. Pengen disanjung, pengen dipuji, ya. Sum'ah, pengen didengar. Mm-mm. Hubus syuhrah, pengen wah gitu ya. Ya. Pengen dilihat, pamer dan lain sebagainya, ya. Dan banyak tentunya penyakit-penyakit hati yang itu masuk ke dalam ranahnya asyirk al-asghar atau syirk khafi. al-khafi tadi yang Nggak bisa- tersembunyi. Tersembunyi. Nggak bisa dilihat oleh orang lain. Nggak bisa. Dan semua itu nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan mana orang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tewas. Untuk apa? Engkau berperang jalanku. Aku ingin mendengar kalimat-Mu ya Allah. Enggak. Kadzib, engkau bohong. Gitu kan ya. Iya, iya. Kau berjuang di medan juang itu hanya untuk engkau dikatakan sebagai seorang yang superhero, Pahlawan. seorang yang batol, pahlawan, gitu kan ya. Iya, iya. Masya Allah, qadarullah, dicampakkan Allah ke dalam neraka. Ada 3 orang itu, termasuk orang yang baca Al-Quranul Karim, penghafal Quran misalnya, atau qari misalnya, pengen dipanggil sebagai seorang qari, sebagai seorang yang hafid dan lain sebagainya, Iya. dan dia pengen cari nama di situ, gitu loh. Dan ucapannya hanya sampai ke tenggorokan saja, Iya, tidak iya. masuk ke dalam hatinya. Al-iyadzubillah. Nah, yang seperti ini, Ustadz, seperti ini yang sahabat Mahat adalah orang-orang yang tentunya di mata Allah akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Al-iyadzubillah. Baik, selanjutnya Ustaz, ada as-sihr. Asyhad. As-sihr itu di kita ya, di dunia kita, dalam bahasa Indonesia itu apa ya, semacam guna-guna itu Ustaz ya. Guna-guna bisa, Heeh. pelet bisa, Pelet, ya. dukun. Dukun ya. Jadi yang sumber dari dukun itu semuanya itu adalah sihir. Oh gitu ya. Dan sihir itu adalah bantuan dari siapa coba? Dari Dari syaitan, syaitan. dari iblis ya. Allah Subhanahu wa taala itu firmankan ya di dalam surah Al-Baqarah ya, Allah nyatakan itu adalah walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Al-Baqarah 102 ya. Nah, di sana akan tapi
syaitan itu, ya, iblis itu, ya, mereka telah ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'allimunan nas as-sihra. Mengajarkan kepada mereka manusia, ya, kita saat dulu ya di Babil Harut atau Marut itu ya. Babilonia itu dengan ajaran-ajaran sihir. Termasuk juga As-Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang banyak Bani Israel itu murtad. Dikarenakan ini ya, ketipu dayaan dan Masya Allah nanti juga di akhir zaman, dan kita sudah masuk di antaranya, masuk kena tipuan-tipuan itu gitu loh. Dan inilah di antaranya ada tipuan-tipuan Dajjal. Tanatullahi alaih, sangat dasar. Nah ini bentuknya kalau di zaman saat ini ya, itu ada, kalau di zaman jahiliyah itu ada at-tiyarah, ada lagi yang disebut dengan at-tiwalah, ada lagi yang disebut dengan at-tamaim atau tamimah. Itu beda-beda. Kalau at-tiwalah itu pelet, jadi pengen pasangan itu lengket terus gitu kan ya, anak pengen dengan tadi ya mahabbah gitu. Itu ya. Masya Allah kan ya. Dengan seseorang itu jatuh cinta kepada Syekh Saifuddin misalnya kan. Baca ada seorang akhwat misalnya. Nah, dia membuat tadi atiwalah tadi buat menjabi-jabi Syekh Saifuddin. Nah, ini tentunya adalah perkara jahiliyah. Masuk sihir juga. Masuk ke sihir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menduakan Allah dengan tadi ya, dengan tipu dayanya syaitan, iblis ya. Lantullahi alaihi. Nah, yang seperti itu. Atau juga dengan tamimah, menggantungkan sesuatu, misalnya kita mengkalungkan. Antum maaf ya, kalian kan ada raja-raja ya. Nah, ini kan biasanya maaf di Jawa juga banyak ya, seperti itu ya. Jimat itu. Jimat kayak gitu ya, jimat. Jadi misalnya dikalungkan tertentu kepada si fulan, ditaruh di mobil, ditaruh di ini, taruh ini gitu ya, supaya ya katanya tolak bala kah, atau mungkin menarik rizki dan lain-lain kan, begitu banyak taruh di tuku-tuku ditaruh tuku-tuku gitu, supaya laris ya, penglaris lah kalau bahasa ininya. Kalau di Feng Shui ini ya, Feng Shui itu yang di mana, di ajarannya Konghucu itu ya, kayak gitu-gitulah ya pokoknya gitu. Nah di Islam, maksudnya di jahiliyah itu ya seperti itu kondisinya. Apalagi nih masuk ke dalam Islam kejawen misalnya, ini bagian daripada sihir itu, dan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak sadari kaum muslimin akhir zaman ini yang kita awam ilmu sudah masuk ke dalam itu. Mau tidak mau sudah masuk ke dalam itu. Namun Ustaz, untuk dakwah itu banyak yang belum juga tersentuh dengan dakwah. Biasanya di pelosok-pelosok ya, desa-desa atau di pelosok pedalaman, itu mereka belum tersentuh. Mereka nggak tahu itu sihir seperti apa gitu kan ya. Dan mereka anggap itu sudah lumrah begitu kan ya, biasa. Dan ingat, ketika hujah telah disampaikan kepada mereka, maka wajib untuk mereka taat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab, menghukum, menyiksa suatu kaum ya sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul yang memberikan hujah kepada mereka, argumen kepada mereka, dalil kepada mereka akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan tauhid, meninggalkan bentuk-bentuk berhala tadi dan lain sebagainya, sihir kah dan lain sebagainya. Itu ketika sudah ditegakkan itu, ada rasul yang menyampaikan ya, entah itu dai kah, entah itu mubaligh kah, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah disampaikan, mereka wajib taat, sami'na wa ata'na. Jangan sampai mereka membangkang. Kalau membangkang nanti sudah pastikan azab Allah, siksaan Allah akan menimpa kepada mereka. Seperti ini Ustaz. Ya. Mendatangi dukun. Kan bukan tukang sihirnya gitu ya, tapi mendatangi pensihir atau dukun dan percaya akan perkataannya, itu apakah dihukumi masuk ini juga Ustaz, sihir? Mendatangi seorang dukun atau seorang ahli nujum, seorang ahli zodiak ya, istilahnya yang seperti itu. Ya. Membenarkan perkataan mereka, sama dengan menyelisihi dan kafir terhadap perintah dari nubuah risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ini ya. Jadi kita mendatangi saja itu sudah kita menyelisihi dari akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas risalah beliau. Berarti enggak boleh saja haram hukumnya. Dan bahkan ya tidak hanya ancaman dengan kekufuran. Ya, tidak ancaman dengan kekufuran, namun juga itu yang paling sadis ya. Yang paling ringan itu adalah 40 hari tidak diterima amalan ibadahnya. Hanya sekedar saja. Datang gitu. Ya, datang saja dan membenarkan omongannya. Misalkan datang tapi enggak membenarkan itu. Datang
tidak membenarkan. tidak membenarkan apa Berarti itu yang riset saja Ustaz. Oh ya, Berarti semacam riset cuman gitu ya. pilih-pilih aja gitu kan ya. Beda ya. Sampai di zaman Umar bin Khattab itu beliau menyuruh kepada para sahabatnya untuk menemui di setiap pelosok-pelosok negeri, apabila kalian menemui sahir atau sahirah, tukang sihir, tukang dukun, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, bunuhlah mereka. Sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Makanya ada film-film Yahudi gitu kan ya, Iya. ada film tukang sihir segala macamnya. Itu mereka dianggap sebagai ahlul haq, versinya orang-orang apa ya, pengikut Dajjal gitu ya, pengikut Yahudi ya. Nah, mereka dianggap sebagai korban dan lain sebagainya. Itu untuk mendiskreditkan, menyudutkan ya ini umat Islam dan ajaran Islam itu sendiri, begitu kan ya. Ya di mana Umar bin Khattab ini adalah memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir, para dukun, ya, baik kalangan laki-laki maupun perempuan. Begitu. Karena pentingnya menjaga akidah. Ingat tadi Imam Zahabi ya, tentunya mewanti-wanti umat ini dalam perkara akidah, Iya. kemudian ibadah dan muamalah. Ini yang harus diperhatikan. Seperti Iya, itu. Ustaz, ada di masyarakat kita Ustaz ya, Baik. di Indonesia. Mm-mm. Misalkan ada seseorang kehilangan Hmm. harta benda gitu ya. Misalkan karena bendanya itu mahal, Ya. banyak gitu ya. Jadi biar tahu siapa sih kira-kira yang maling ini. Siapa kira-kira yang ngambil harta saya, kemudian datang ke dukun. Dukun memberi ciri-ciri. Oh, ini ciri-cirinya orangnya tinggi. Orangnya kan biasanya kayak gitu, Ustaz. Ya. Itu tidak boleh juga, Ustaz. Ya, sama ya ini. Ya, tidak sama boleh. saja ya. Iya. Jadi seakan-akan kita membenarkan ucapan mereka. Dan itu tentunya yang diberikan berita kepada mereka itu adalah dusta. Karena syaitan itu ketika berbicara pastikan banyak dustanya, Banyak dustanya, ketimbang ya. benernya. Oh gitu. Ya. Benernya mungkin adalah bahwasanya jin atau syaitan atau iblis ya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan ucapan kalamul Quran atau surah Al-Ayatul Kursi. Nah, itu yang benar. Yang selain daripada itu banyak dustanya, apalagi yang jin-jin yang ingkar kepada Allah Iya, Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apa adabnya orang jika seseorang kehilangan? Adabnya Yang betul seperti apa? adabnya senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan musibah ini sebagai sebuah renungan ya. Barangkali di harta kita ada sesuatu yang salah Yang ya, tidak baik dari gitu cara mendapatkannya, ya. cara pengelolaannya dan lain sebagainya ya. Dan kemudian kita juga banyak introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin dengan cara ini Allah memberikan kebaikan untuk kita, untuk ujian, meringankan hisab kelak di yaumul qiyamah. Masya Allah. Seperti itu. Dan kita banyak berbaik sangka tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ingat Ali bin Abi Thalib ketika harta bendanya dicuri, Ya. apa yang beliau doakan kepada sang pencuri? Bagaimana, Ustaz? Ya Allah, jadikanlah ya harta yang ia curi dariku itu adalah pencurian terakhir dari dirinya. Masya Allah. Ya. Dan jadikan ia bertobat kepadamu ya Rabb. Masya Allah. Gitu ya. Jadi itu ungkapan doa Ali bin Abi Thalib kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendolimi, mencuri hartanya Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tentunya berbaik sangka kepada Allah. Itu Mudah-mudahan cara yang benar, Ustaz ya. ya. Dan itu Bukan- tentunya sulit ya untuk kita lakukan ya. bukan malah mendatangi. Bukan mendatangi dukun, Dukun. ya. Kemudian sumpah serapah dan lain sebagainya. Baik. Bismillah, mudah-mudahan ini baik gitu kan ya. Jadikan ini sebagai ladang pahala dan insya Allah ketika nanti di akhirat ini juga kita akan Allah nggak akan buta gitu kan ya dengan perilaku siapa yang mencuri barang kita, mengambil properti kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Kemudian ada yang disebutkan Ustaz tadi, membunuh tanpa hak. Ya, membunuh tanpa Membunuh hak. seseorang Ya. tanpa hak. Sahih ya ini. Kan ada istilah ini, Ustaz. Fitnah lebih kejam Taib. daripada Ya. pembunuhan. Taib. Berarti fitnah ini sudah termasuk kabair juga ya? Di sini terkait tentang masalah fitnah itu dalam beberapa tafsir ya. Itu ada wal fitnatu akbaru minal qatl, ada juga wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau wal fitnatu akbaru minal qatl itu terkait tentang bentuk kejinya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir terhadap penistaan bulan haram pada saat itu. Dalam ayat sebelumnya itu ada penistaan di bulan haram ya. Kemudian menistakan tentang Hurmatul Haram sendiri, Masjidil Haram yang di Mukarramah saat ini
gitu ya. Kemudian mengeluarkan penghuninya kaum mukminin, kaum muslimin dari kota Mekkah Al-Mukarramah tersebut ya, dari Masjidil Haram tersebut. Ini perilakuan keji seperti ini itu lebih besar. Ya, lebih besar ketimbang pembunuhan yang hanya sepele. Ya. Jadi menistakan bulan haram yang tentunya telah Allah haramkan itu ya, dengan pembunuhan ataupun dengan cara dilakukan di Masjidil Haram sendiri ya, itu sangat besar dosanya. Besar dosanya ya. Kita melakukan di sini sama di Masjidil Haram itu berbeda, Ustaz. Antum di sini satu, iya, ini antum di sini satu gitu ya. Di sana bisa 100.000 satu kemaksiatan. Sama dengan perihal kita kebaikan. Dan sahih, dan mengeluarkan orang atau penduduk dari sana ya secara paksa itu merupakan bentuk kekejian yang nyata, dan itu lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Itu artinya wal akbaru minal qatl. Sedangkan wal fitnatu asyaddu minal qatl itu artinya adalah fitnah yang di sini artinya adalah al fitnah dalam artian fi dinina. Fitnah kan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah mereka orang-orang musyrik dimanapun kalian jumpai, dimanapun kalian temui. Itu ketika dalam dulu ya, kita membaca sejarahnya itu ketika peperangan ya, dalam perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Nah di sini perintahnya adalah fitnah agama itu, ketika kita fitnah keluar dari agama Islam, kita murtad musyrik ya, itu lebih parah ketimbang pembunuhan itu sendiri. Jadi kematian itu lebih ringan dibandingkan kita sampai tergadainya akidah kita. Sampainya kita keluar dari Islam. Bukan fitnah yang kita berikan, maksudnya fitnah. Emang ada lagi ya. Kalau al fitnah itu ada an-namimah, beda lagi ya. Kalau al fitnah an-namimah yang kita ada domba itu ya, ada domba itu istilahnya. Kalau bahasanya gitu tuh fitnah-fitnah yang saat ini kita dalam istilah bahasa Indonesianya an-namimah tadi ya, mengadu domba, dalam artian kita menyampaikan sesuatu yang bukan haknya, yang bukan faktanya, tidak sesuai. Ya, fitnah itu sendiri ya, tidak sesuai itu. Seperti berita hoax itu saja. Berita hoax ya, bukan hak ya. Bukan hak tapi hoax. Ya, gitu ya, sama ya. Masya Allah, dan kita harus mengikuti ya berita-berita yang hak dan menjauhi dari berita-berita yang hoax. Seperti itu. Tentunya harus berhati-hati, Ustaz. Betul ya. Jangan langsung mempercayai jika ada berita. Jadi jangan telan kita mentah-mentah, karena sekarang media sangat luar biasa sekali itu, Ustaz Saifuddin ya. Jadi berita ini saat ini ya sangat luar biasa. Kita langsung telan mentah-mentah itu tanpa difilter terlebih dahulu. Masuk semua, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syubhat, itu masuk semua gitu kan ya. Dan kita selaku muslim tabayun dulu ya tentang berita itu. Itu maksudnya. Taib. Lanjutnya aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Taib. Di zaman now, Ustaz ya. Udah banyak semacam lembaga atau oknum itu ya. Mengatasnamakan anak yatim. Dan sebenarnya tujuan mereka bukan benar-benar untuk anak yatim sebenarnya. Ya emang ada. Emang ada untuk anak yatim, tapi mereka itu mengambil keuntungan daripada ini. Apakah itu yang dimaksud itu, Ustaz? Ya. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam ayat dulu ya. Jadi kita berbicara tentang dalil dulu ya. Sebelum kita masuk ke fenomena. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat salah satu surat ya, Al-Qur'an Karim pada ayat ke-10 ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Zalim ini adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, bukan pada haknya. Nah, yang kayak gitu, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Pastikan mereka ini sesungguhnya hanya memasukkan ke dalam perut mereka, yaitu neraka, api, bara api ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka sa'ir ya, neraka jahanam. Alaiyazubillah. Terkait tentang masalah fenomena yang saat ini terjadi di tengah masyarakat, yaitu banyak dari beberapa yayasan, oknum ya. Oknum lah, kita bicara oknum ya. Oknum dari yayasan, oknum dari jam'iyah gitu ya. Oknum dari mana-mana lah ya.
yang itu entah itu independen ataupun secara struktural Ya. begitu, mereka banyak mengeksploitasi ya kaum duafa, Mm-mm. yatim piatu ya, kaum yatama ini ya dengan dalil seperti itu ya. Mereka mengambil keuntungan dari anak yatim ini ya sebagai komoditas utama mereka gitu ya, menarik ya, Sebagai bahan dagangan ya. menarik daya apa namanya, daya transfer gitu ya kepada yatim ini gitu kan ya, tapi tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan diri mereka pribadi. Ini qadarullah Ustaz. Ada salah satu lembaga, saya juga tidak sampaikan itu ya. Masya Allah, ini pengurus yayasan, Masya Allah, kaya akhi ya, punya mobil mewah gitu kan ya, punya mobil ya minimal ya sekelas dengan mobil-mobil Land Cruiser gitu ya, Pajero kayak gitu kan ya. Masya Allah, ini yayasan dibalik naungan kayak gitu tuh. Kan repot ya kita bicara seperti itu. Masya Allah ya. Atas nama Islam akhi. Iya. Di sini yang harus kita perhatikan tentunya di sini. Nah, yang kayak gini-gini akan dimintai penghisapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita ya, kita tidak lagi melihat yang seperti itu. Kita ingatkan kepada mereka dan kita juga ingatkan kepada diri kita sendiri ya. Apabila kita orang yang tentunya kita orang yang miskin, yang fakir, idza kana fakiran ya, falyasta'fif. In kana fakiran falyasta'fif. Itu kan ya. In kana ghaniyan falyasta'fif yani. In kana ghaniyan falyasta'fif. Ya. Apabila kita dalam keadaan yang cukup, maka kita hendaklah menahan diri. Ya. Kita memiliki kehormatan, ifah, menjaga kehormatan kita untuk tidak meminta-minta kepada mereka yang tentunya dan mengambil bagian daripada kebutuhan yatim duafa tersebut gitu kan ya. Wa in kana fakiran falyakul ma'ruf. Apabila dalam keadaan kita fakir, maka hendaklah kita memakan harta itu sesuai dengan kema'rufan, sewajarnya saja, begitu loh. Maksudnya sesuai kema'rufan seperti apa, Ustaz? Gini, misalnya dalam fenomena mereka anak yatim piatu ya, makan Indomie. Ya sama juga kita makan Indomie juga. Jangan mereka makan Indomie, kita makan rendang. Makan bersama gitu ya. Iya. Mereka makan Indomie ya atau makan tempe ya, kita makan nasi kapsah misalnya. Ya enggak? Nasi madghut misalnya ya, nasi mandi ya, nasi biryani. La haula wala quwata illa billah. Bukan seperti itu. Samakan, mereka makan nasi biryani, mereka makan nasi kapsah ya, mereka makan nasi madghut, ya samakan juga mereka, kita juga makan sama dengan mereka gitu ya. Jadi kita sama-sama duduk di sana gitu ya. Kalau pengurus anak yatim tersebut bukan orang yang berkecukupan gitu ya. Ya. Boleh makan bersama. Boleh. Secukupnya saja, sewajarnya saja. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi ketika tidak dalam keadaan yang kaya atau dalam keadaan yang fakir, maka sama-sama mereka tentunya sama-sama duduk bersama memakan harta yang sewajarnya saja. Ya. Nah, tentunya ada fikih sendiri ya tentang masalah anak yatim ini. Bagaimana nanti harta itu akan diberikan kepada mereka sesuai mereka ketika mereka cukup umur, ketika cukup balik dan akal mereka bisa mampu untuk memanage keuangan, kita berikan itu. Kita berikan. Namun ketika belum cukup umur, belum mencapai masa baliknya, dan kita dilarang untuk memberikan harta itu kepada anak yatim, ya. Atau mungkin nantinya harta itu bisa dikembangkan ya, boleh saja. Ya selama itu untuk kemaslahatan anak yatim, kenapa tidak? Dan nanti mereka juga diarahkan untuk bisa menjadi pengelola ya, mengkader mereka supaya menjadi bagian dari para pengurus yayasan tersebut. Next ke depan seperti itu. Karena kaum muslimin ini kalau mereka mengkuatkan yasuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan di antara mereka ya, antara orang yang membutuhkan dengan orang yang kaya, orang yang kaya dengan orang yang muhtajun, orang yang membutuhkan, saling menguatkan di antara mereka, akan tercipta ya ummatan wasata ya, ummatan wahidah ya. Benar-benar kokoh kan ke depan seperti itu. Dan ini nantinya yang dikhawatir oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu sendiri. Begitu. Baik, selain aklu malil yatim, ada aklu riba, Ustaz. Makan riba. Ya. Apa ada contohnya seperti apa gitu, Ustaz? Ya. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat karimah dimanapun kalian berada. Terkait masalah tadi yang telah dibahas, yang telah ditanyakan maksud kami dari Ustaz Syafuddin terkait tentang wa aklu mal ar-riba. Memakan harta riba ya. Riba itu kan bertumbuh, artinya jadi harta yang bertumbuh, bertambah ya, tumbuh dan bertambah. An-nama di sana ya. Maksudnya an-nama di sini ziyadah
bukan nama berkah, bukan ya. Hmm. Lawan dari berkah itu sendiri gitu ya. Bertambah namun tidak ada berkah di sana. Nah, Hmm. itu riba. Dan orang-orang yang seperti ini diibaratkan dalam Al-Qur'anul Karim, itu mereka tidak berjalan kecuali seperti orang yang sempoyongan kerasukan jin, Hmm. kerasukan setan. Begitu. Dan qadarullah, dan pelaku riba sendiri itu sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Hmm. Efeknya sangat luar biasa ya. Mereka Oke. banyak linglung ya, mereka panik ya, mereka pokoknya masalah-masalah itu betul-betul muncul pada mereka. Itu akibat itu di dunia apa di akhirat, Ustaz? Itu bahkan ya masih di dunia, Di dunia. masih di arah di ranah dunia. Di dunia. Belum nanti masuk ke ranah akhirat. Jangan di akhirat, alam kubur saja. Itu Iya. luar biasa. Jadi pelaku dosa riba itu sama dengan diantaranya yang paling ringan adalah kita berzina dengan ibu kandung kita Oh, 36 iya. kali, bayangkan. Dan dosa tertinggi dari riba adalah kita menjatuhkan, menistakan harkat dan martabat saudara muslim kita sendiri. Ini dari riba itu. Dan setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, dari perkara riba ya, apapun lah pokoknya, dari korupsi, dari rentenir tadi ya, riba Iya. tadi, atau mencuri ya, dan lain sebagainya bentuknya, apapun yang itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun perdukunan Hmm. ya. Apalagi sesajen dan lain sebagainya ya, kayak gitu-gitu ya. Dari harta yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka daging tersebut berhak untuk mendapatkan ancaman dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk dibakar oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya dari riba itu sendiri, dan tentunya riba itu harus kita hati-hati ya. Dan anak tidak, dan saya pribadi tidak akan membahas masalah riba. Dan teman-teman sahabat Ma'had ya, sahabat Karimah dimanapun kalian berada, insya Allah sudah mengetahui ya apa itu riba, kemudian apa implikasi atau dampak yang ditimbul dari riba secara kehidupan dunia ya. Hilangnya keberkahan, dan yang paling mengerikan adalah hilangnya keberkahan dan akan Allah nistakan ke dalam jahanam kelak ya, di yaumul qiyamah. Aliyadzubillah. Taib, taib, taib. Taib. Ada at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Ya. Nah, seperti apa itu, Ustaz? Misalkan apa namanya? Takut terbunuh atau Ya. istilahnya ingin menyelamatkan diri itu, Ustaz ya. Taib. Apakah itu, Ustaz? Ya, di dalam surah Al-Anfal ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburah ya, illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah." Nah, di sini lari dari medan pertempuran yaitu adalah jiwa seorang yang pengecut. Ya. Bagaimana kita melihat dulu dalam adab Islam ya, mereka orang-orang yang Masya Allah mujahid fisabilillah, mereka menyuarakan ya akan semangat kepada para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu. Dan Jabban sendiri, Jabban ini adalah pengecut ya. Ya, yang tidak, orang munafik lah kebanyakan ya. Jadi Jabban ini adalah orang-orang yang terjangkit ya sifat-sifat nifak tadi. Kebanyakan mereka seperti itu. Dan tentunya kita dilarang untuk berpaling dari medan jihad, kecuali cuma dua di sana itu, Saifandi. Saifuddin ya. Boleh dilakukan kita lari dari medan jihad, asalkan hanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah mutaharrifan liqital. Kita menyusun strategi. Contoh sebagai pada pertempuran perang Uhud. Pertempuran Uhud itu, Jabal Uhud. Ketika itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam ya, masih kafir musyrik pada saat itu. Masih jadi panglimanya musyrikin. Panglima musyrikun ya, panglimanya para kaum musyrikin. Dan berperang kepada kubunya Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, sahabat yang mulia, sampai Thalhah bin Ubaidillah ya, sampai digelari Asyhadul Hayy ya, seorang yang syahid yang dia hidup berjalan di atas muka bumi Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ini strategi yang dipakai oleh Khalid bin Walid itu mutaharrifan liqital. Apa itu mutaharrifan liqital? Menyusun strategi, dia seakan-akan kabur dari medan jihad, akan tetapi dia bermanuver ya, kemudian ke belakang bukit Rumat ya, para pemanah. Masya Allah, ketika kaum mukminin ya, para sahabat turun ke bawah untuk mengambil harta jarahan dari rampasan perang kelompoknya Khalid bin Walid ya,
qadarullah Khalid bin Walid dengan bala pasukannya, bala tentaranya turun menghabisi kaum mukminin pada saat itu. Sedangkan yang diwanti-wanti mandatnya oleh Rasulullah SAW, jangan meninggalkan bukit pemanah. Itu perintahnya. Namun di sini perkaranya, strateginya dari Khalid bin Walid, dia memutar balik, bermanuver di sana, masya Allah, mendatangkan prestasi yang gemilang, ya, masya Allah. Dan di sana tidak kalahkah Rasulullah bilang enggak, ya. Rasulullah pun dalam keadaan menang. Maksudnya menang di sini, menang mengambil ibroh. Nah, setelah dari pertempuran Uhud tidak pernah lagi kalah dalam pertempuran berikutnya. Allahu Akbar. Karena mengambil ibroh tadi. Karena pentingnya mengindahkan dan mentaati perintah Rasul Muhammad SAW. Jadi kekalahan Uhud itu adalah batu loncatan, pengambilan ibroh, agar nanti ke depannya dalam perang-perang berikutnya mereka tidak kalah dalam pertempuran. Tidak mengulangi lagi, Ustaz. Dan juga Khalid bin Walid juga mengambil ibroh juga dari sini untuk pertempuran berikutnya. Dan yang kedua yaitu adalah mutahayyizan ila fi'ah, bergabung kepada kubu kelompok yang lain, kubu sesama muslim dari Biar kelompok yang kuat. lain, semakin kuat, ya. Ayo. Supaya nanti dalam untuk memerangi kaum orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka punya kekuatan power, jumlah kuantitas yang sangat luar biasa, ya, secara masif dalam menaklukkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, ini dua syarat inilah yang diperbolehkan dalam melarikan diri, ya. Bukan jaban pengecut kemudian kabur dia kemana, nggak boleh gitu, ya. Haram hukumnya. Ayo. Dan ini termasuk perkara dosa besar. Dan ancamannya adalah tentunya Neraka. akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aliyadzubillah. Ya Ustaz, yang terakhir Ya. ada qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya. Kalau bahasa Indonesianya itu menuduh seseorang berzina, menuduh seseorang selingkuh gitu ya. Itu Sahih. penjelasannya bagaimana Ustaz? Ya. Yang terakhir ya dari 7 dosa yang membinasakan, yaitu qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik yang telah menikah tentunya, ya, ataupun yang mungkin yang belum menikah juga. Namun di sini yang redaksinya adalah yang telah menikah mereka, Oh gitu. dengan tuduhan keji. Tuduhan yang mereka ini lalai, seakan-akan lalai, kemudian melakukan perbuatan zina. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka melakukan perbuatan keji? Kita bisa bayangkan seorang wanita solehah, mukminah, ya, memiliki hati yang lembut gitu ya, memiliki hati yang masya Allah luar biasa, ya. Itu kita nistakan, kita tuduhkan dengan perkara yang keji. Bagaimana hancurnya mentalnya, rusak mentalnya dikarenakan tuduhan keji tersebut. Ingat kita kepada hadisul ifki, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Tentang ketika Siti Aisyah Siti Aisyah itu ya dituduhkan bahwasanya beliau masya Allah ya selingkuh, berbuat ya. fahisyah dengan Safwan, ya. Dan di sini luar biasa banget gitu loh, Rasulullah sampai wah gitu ya, sampai beliau tidak mendiamkan Aisyah pada saat itu, mendiamkan Aisyah. Dan Aisyah sangat luar biasa, hatinya sangat luar biasa galaunya, ya. Bunda Aisyah sangat begitu galaunya. Nah, ini tuduhan keji seperti ini, dan mereka yang orang yang melemparkan tuduhan keji tersebut, pastikan ya bagi mereka azab yang sangat perih, sangat besar. Hati-hati. Kalau kita nggak mampu untuk mendatangkan saksi, ya, 4 orang saksi, Ya. 4 orang saksi ke hadapan entah itu hakim kah, ya, atau mungkin qadhi, ya, pemerintah saat ini, maka jangan sekali-kali kita untuk memberikan tuduhan keji kepada wanita muslimah kita. Jangan sampai, Tanpa ya. ada Misalnya bukti suami yang ke cukup. istri, iya betul. Kalau kita ke seseorang misalnya ke seorang yang kita anggap itu, nah ini jangan sampai seperti itu. Kalau 4 orang saksi belum kita hadirkan, jangan sekali-kali, dan jangan berani untuk mencoba kita mentuduhkan, ya, tuduhan keji kepada mereka yang seperti itu. Ingat, termasuk qaul az-zur. Di antara dosa yang membinasakan lainnya adalah al-qaul zur. Qaul zur. Di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran kepada para sahabat, mau enggak kalian akan aku berikan apa itu dosa besar di antara dosa lainnya? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Pertama, syirik billah, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ngomong uf aja enggak boleh gitu kan ya. Bentak-bentak itu enggak boleh.
Ayo, ayo. Apalagi yang sampai Masya Allah dijadikan sebagai apa namanya sekarang ini pembantu gitu kan ya. Aliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah, sampai beliau mengatakan ala wa qaulu zur wa syahid zur. Ala wa qaulu zur, hati-hati dengan sumpah palsu, dengan omongan dusta, dengan tuduhan keji, hati-hati. Hati-hati. Sampai famazal yukariruha, sampai Rasulullah itu ngomong itu berulang kali. Ngomong ulang kali sampai boring ya. Iya, iya. Hatta qulna, sampai kami para sahabat ngomong gitu kan ya. Laitahu sakat, seandainya beliau diam. Seandainya beliau diam Baru gitu kan ya. beliau Ya enggak diam juga ya. Beliau enggak diam juga. Itu kan dalam hati mereka saja mengatakan laitahu sakat ya. Mudah-mudahan beliau diam gitu kan ya. Sampai segenting itunya ya, segenting perihal seperti itu yang Rasulullah hati-hati, jangan sampai kita membuat tuduhan palsu. Ayo. Ya, ngomong dusta, ya, berbohong dan lain sebagainya, apalagi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kekejian yang sangat nista di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dari al-kabair itu sendiri. Nanti cabang-cabangnya banyak dari 7 ini ya. Termasuk kalau dari zina ya. Nah, itu dari yang ini masuk ke zina, ke liwat ya, lesbi ya, asihak dan lain sebagainya. Nanti yang dari pencurian apa namanya? Dari mana? Pengambilan harta yang tidak halal ya, yang tidak sesuai dengan haknya, itu masuk ke pencurian, pembegalan, nyamun, ya, korupsi, ya, manipulatif dan lain sebagainya. Itu bagian daripada itu. Riba juga termasuk di antaranya ya. Kemudian dari syirik itu banyak pengembangannya ya, ke riya, ke sum'ah ya, ke penyembahan berhala, penyembahan properti, penyembahan apa namanya, harta benda, penyembahan dirham, dinar, dolar saat ini kan begitu kan ya. Diri juga. Termasuk juga syirik khofa kita ya, khofa juga riya, sum'ah ya. Dari nanti itu berkembang menjadi 76 dosa besar, dan itu tentunya dalam kalangan kaum muslimin dianggap ringan karena belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya sampai ke kita, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua nanti akan banyak belajar dari hikmah kitab yang sangat luar biasa ini, yaitu kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Besar Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Baik, Ustaz, di berita televisi itu ya, ada maling dibunuh, bahkan dibakar gitu. Masya Allah, Itu boleh nggak membunuh maling itu, Ustaz? Baik. Kita terkait masalah pembunuhan ya, pembunuhan tadi yang tadi terlewat ya. Pembunuhan qatl nafsi lati haramallahu illa bil haqq. Ini membunuh jiwa ya, membunuh jiwa seseorang yang tidak sesuai dengan haknya, yang tidak pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Ya. Barang siapa yang membunuh seseorang jiwa yang dikarenakan bukan karena dia membunuh seseorang pula, atau bukan dia membuat perkara kerusakan di atas muka bumi, maka sesungguhnya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Satu orang, bayangkan. Nah, tadi maksudnya orang yang mencuri sama dengan membunuh, disamakan semuanya dengan membunuh semua jiwa makhluk hidup di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Nah, tadi kembali masalah seorang yang maling misalnya, atau seorang begal. Kalau maling sudah ada hadnya ya. Hadnya sendiri adalah dipotong tangan sebelah kanan ya. Kemudian potong sebelah kiri untuk yang kaki. Sesuai dengan harta yang sesuai dengan ininya ya. Jadi kalau dalam had itu kalau mencuri tangan sebelah kanan. Kemudian mencuri lagi, potong sebelah kiri, kaki ya, kaki sebelah kiri. Potong, kemudian mencuri lagi dia, potong tangan sebelah kiri. Kemudian mencuri lagi dia, enggak tobat juga, potong kaki yang sebelah kanan, pergelangan sebelah kanan. Masih mencuri pula, selesai sudah. Begitu kan ya, sesuai dengan hadnya seperti itu. Nah, jadi enggak boleh langsung enggak boleh langsung bunuh, enggak boleh. Kecuali kalau pembegal. Maksudnya bawa senjata. Bawa senjata pembegal dan yang ingin membunuh kita. Ya, perampok misalnya. Qati' tariq misalnya ya. Atau masuk dalam rumah kita pengin pembegal ya, apa istilahnya? Rampok. Nah, rampok itu. Nah, orang yang membuat kerusakan seperti itu, maka mereka dalam hukum Islam ya. Kalau kita bicara hukum positif, ya tentunya
beda lah ya. Ya. Nah, kan undang-undangan beda ya dengan hukum Islam syariat kita. Nah, itu bahkan dibunuh hukumnya. Jadi penyamun itu, muharrabah itu, ya muharib ini itu hukumnya dibunuh. Ayo. Ya. Nah, yang seperti ini ya mafi muskilah. Namun secara lagi ya, karena ini kita berada dalam konteks ini hukum negara hukum yang positif maksudnya ya. Jadi kita tidak menggunakan hukum Islam ya. Nah, jadi ya semua itu tentunya harus berjalan dengan hukum positif itu sendiri. Ayo. Begitu. Ya, ada perundang-undangannya. Penjara kah? Berapa tahun kah? Sesuai dengan KUHP-nya. Ya, seperti itu. Kita itu bicara seperti itu ya. Sekarang kita bicara masalah ini dalam ranah hukum Islam, syariat. Baik Ustaz. Seumpamanya Ustaz Ya. Seorang muslim melakukan al-kabair ini, baik semuanya atau salah satunya, atau syirik, terus sihir dan lain-lain, itu ada nggak Ustaz cara tobatnya? Bagaimana cara tobat dari berbuat syirik atau dukun mau bertobat, itu seperti itu Ustaz. Baik. Apakah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah pertanyaannya baik ya. Dan samhat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita ingin melihat bagaimana kita kembali ya, kepada jalur Allah Subhanahu wa taala, tentunya kitab ini sebenarnya untuk targhib dan tarhib ya. Ancaman. Tujuan ancaman itu agar kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Tujuannya agar kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Selama matahari belum terbenam dari ufuk barat, kemudian nyawa ini belum sampai ke kerongkongan ini, yugharghir. Selama itu pula insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula Allah akan menerima taubat setiap hambanya. Siapapun hamba itu, seberat apapun dosa yang dilakukan, entah itu syirik, ya, entah itu zina, entah itu membunuh, ya, dengan tentunya tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, dan tentunya seluruh perbuatan kabair itu dilakukan semuanya, menggunung tinggi, menjulang tinggi sampai ke langit. Dosa seorang hamba itu, Allah akan menerima taubatnya asalkan dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat itu apa? Dia an-nadamah ala fi'lih. Dia menyesali atas perilaku perbuatannya itu. Nyesal dulu dia. Kemudian dia berusaha membenci perbuatan itu dengan tidak melakukan perbuatan itu kembali. Dan yang terakhir tentunya dia berusaha sekuat mungkin ya menjauhkan diri sejauh-jauhnya sebagaimana dia benci untuk ia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini harus ada dalam prinsip ya taubatnya setiap mukmin. Kita tentunya sahabat Mahat ya, bukan orang yang maksum seperti Nabi SAW atau seperti para anbiya lainnya. Tidak. Kita makhluk yang mukhayyar, makhluk yang diberikan pilihan, dan makhluk yang penuh dengan kedhaifan, ya. Makhluk yang penuh dengan kekurangan, banyak kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan selama ini, ya. Dosa-dosa besar itu mungkin sudah kita lakukan semua. Namun tentu harapan kita adalah terus mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mencari dan mengemis rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada solusi yang Allah berikan nantinya. Ingat, tanda-tanda orang yang ingkar kepada Allah dan Allah akan jauhkan dari rahmatnya adalah mereka orang-orang yang tentunya putus asa dari solusi yang Allah berikan kepada mereka dan putus asa dari rahmat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang kafir. Ingat, dan orang mukmin itu senantiasa untuk menjauhkan sifat-sifat tersebut. Harus positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan solusi kepada kita. Apapun musibahnya, apapun masalahnya, ada solusinya. Dan yang kedua, kita senantiasa minta rahmat sama Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa ini masih ada, selama belum kiamat kubra, selama itu pula taubat kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu adalah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Allahu akbar. Baik, para sahabat Ma'had semuanya, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan melalui kolom komentar.
Ya, Masya Allah. langsung di Facebook ya. Barakallahu fikum jami'an. Dan ada informasi tentang pendaftaran Ma'had Abdurrahman bin Auf sedang buka, dan insya Allah dibuka setiap semester. Jadi setahun bukanya 2 kali, Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Jadi bagi para sahabat yang Ahlan wa ingin sahlan wa marhaban bikum. bisa bahasa Arab, ingin ngerti baca kitab Arab-Arab gundul itu ya, Iya. Silakan belajar bahasa Arab. Masya Dan Allah, alhamdulillah Masya di Allah, Ma'had Abdurrahman bin Auf sedang membuka pendaftaran. Walaupun di tengah pandemik seperti ini, Ustaz. Masya Masya Allah. Tetap ada solusi, Tetap Ustaz. ada solusinya nantinya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Baik. Mengenai cara daftar dan prosedur pendaftarannya dapat dilihat di mahadibnuauf.com. Masya Allah. Allah yafiqkum Gitu, jami'an. Insyaallah. Saya lihat di komentar, Ustaz. Ya. Sepertinya belum ada pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Baik. Mungkin insya Allah mereka sudah paham. Insya Insya Allah. Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba yang tawasibil haq, tawasibil sabr, dan bermanfaat buat umat. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah ilmu yang Insya disampaikan oleh Allah. Ustaz Wa iyana jami'an, wa iyana jami'an. bermanfaat untuk kita Insya semua. Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Jumatul Mubarakah. Baik. Masya Allah. Ikhwatal kiram, para sahabat, para pemirsa semuanya, dan kita akhiri pertemuan kita kali ini. Insya Allah sudah 1 jam ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini udah berapa ini ya? Ayo, 1 jam pas ini. Masya Allah. Marilah kita tutup acara kita dengan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan syirik, Amin ya Allah. perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar yang telah Amin. kita bahas pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wallahu a'lam Allahumma bishawab wa arinal rasul. haqqa haqqa warzuqna ittiba'a Wa wa arinal batila batila batila. batila warzuqna warzuqna ijtinaba. ijtinaba wa ibti'ada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Ya Rabb. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.